Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelah mendengarkan cerita Im Sobyong, alis Hyun Jong pun menjadi sedikit mengkerut. Ia pun akhirnya memahami bagaimana kondisi internal Nokrim, yaitu perselisihan. Jika di hari-hari biasa, mungkin Hyun Jong tidak akan terlalu peduli dengan internal Nokrim. Tapi masalahnya saat ini Raja Nokrim berada di Gunung Hua. Lalu ia pun bertanya kepada Im Sobyong, "Jadi apa yang akan kau lakukan?" Dan Im Sobyong pun menjawab, "Tentu saja aku ingin mengakhirinya, tapi ini bukanlah permasalahan mudah." Im Sobyong menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seseorang yang suka akan kekerasan. Ya, tentunya itu adalah pernyataan yang aneh, apalagi karena keluar dari mulut Raja Nokrim, raja para bandit. Tapi karena Im Sobyong sudah tinggal beberapa hari di Gunung Hua, Hyun Jong pun tidak bisa menyangkalnya. Karena memang begitulah sifat asli Im Sobyong. Sobyong juga menjelaskan sebenarnya ia tidak terlalu tertarik dengan kekuasaan. Apalagi karena kondisinya yang saat ini. Jika saja ada sosok yang cocok yang bisa menggantikannya sebagai Raja Nokrim, Im Sobyong dengan senang hati akan memberikannya. Tapi permasalahannya, orang yang mengincar posisi Raja Nokrim saat ini adalah Go Hong. Ia merupakan sosok barbar yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan orang lain. Yang artinya jika Go Hong lah yang memimpin Raja Nokrim, pasti akan ada banyak nyawa tak bersalah yang melayang. Sejujurnya, sejak awal Im Sobyong memimpin, ia menerapkan beberapa peraturan yang dianggap tidak menguntungkan Nokrim. Salah satunya adalah mereka hanya boleh mencari nafkah di hutan saja, dan itu pula tidak boleh melukai korbannya. Dan peraturan itu juga yang banyak ditentang oleh anggota Nokrim lainnya. Mendengar penjelasan Im Sobyong, Chum Yun pun menanggapinya. "Oh, jadi ada bandit jahat dan bandit baik?" Im Sobyong menjawab, "Kurang lebih seperti itu. Dan bukannya kau pernah bertemu dengan bandit lainnya sebelum bertemu denganku?" Chum Yun pun mulai mengingat. Dan memang benar ada banyak bandit gunung yang pernah Chum Yun temui. Tapi anehnya, Chum Yun seolah-olah tidak pernah mengingatnya. Murid-murid Gunung Hua pun mulai bergumam, "Senior, apakah ia lupa karena terlalu sering banyak memukul orang?" Ya, siapapun bandit yang ditemui oleh Chum Yun pasti akan kena hajar. Tapi Chum Yun mengatakan jika ia tidak pernah membunuh seorang bandit pun. Alasannya karena dosa mereka tidak sebesar itu. Dan pada akhirnya Im Sobyong pun meminta tolong kepada pimpinan sekte karena permasalahan Nokrim tidak bisa ia selesaikan seorang diri. Tentunya setelah mendengar penjelasan Im Sobyong, Hyun Jong paham jika ini bukan perkara kecil. Oleh sebab itulah ia mulai bertanya kepada para penatua. Pertama, Hyun Sang. Ia menjelaskan banyak hal, tapi intinya nampaknya kurang elok jika turut serta dalam permasalahan internal orang lain. Tapi tidak dengan Hyun Yong. Ia sangat setuju untuk membantu Nokrim. Alasannya adalah karena jalur pegunungan yang dikuasai oleh Nokrim adalah jalur yang digunakan oleh klan hantu untuk mengirimkan paket cepat yang merupakan bisnis mereka. Jadi jika bukan Im Sobyong yang memimpin, maka itu akan membuat bisnis mereka menjadi sulit di masa depan. Ya, alasan Hyun Yong setuju karena jika sesuatu yang buruk terjadi pada Nokrim, maka itu akan mengganggu bisnis Gunung Hua. Apalagi itu adalah bisnis yang dikembangkan oleh Chum Yun dan juga mendapatkan banyak keuntungan. Jadi bagaimanapun caranya harus dipertahankan.
dipertahankan. Tentunya Hyun Jong langsung paham dengan arah pembicaraan Hyun Yong. Ia adalah sosok yang sangat teliti, apalagi jika berkaitan dengan Chung Myun, bisnis, dan juga keuangan. Jika itu Hyun Jong yang dahulu, pastinya ia akan langsung menolak perkataan Hyun Yong. Tapi tidak dengan saat ini. Hyun Jong tahu bahwa uang adalah hal yang penting, apalagi dalam keberlangsungan sekte. Dan yang terakhir, Hyun Jong bertanya kepada Chung Myun. Lalu Chung Myun menjawab, sepertinya keputusan sudah dibuat. Walaupun masih ada sedikit yang mengganjal pada diriku, tapi baiklah, mari kita lakukan. Dengan perkataan Chung Myun tersebut, akhirnya Hyun Jong pun memutuskan untuk membantu Nokrim. Tapi permasalahannya, bagaimana dengan sentimen publik? Ya, apa yang harus Gunung Hua katakan? Apakah mereka membantu bandit untuk melenyapkan bandit lainnya? Tentunya itu adalah alasan yang tidak akan diterima. Lalu Chung Myun menjawab, tenang saja, pimpinan sekte ini adalah perkara mudah. Kita hanya perlu memintanya untuk menjelaskan situasi yang terjadi pada internal Nokrim. Yang dimaksud tentu saja adalah Im So-byong. Adapun Gunung Hua, mereka bertindak sebagai perantara yang membantu Nokrim untuk menyingkirkan permasalahan tersebut. Itu adalah alasan yang sangat konyol. Bahkan Im So-byong sempat berpikir, apakah ia gila? Jika begini, haruskah aku pergi ke Shaolin saja? Tentu saja masalah informasi, Gunung Hua bisa meminta bantuan dari sekte pengemis. Tapi permasalahannya, alasan apakah yang paling cocok untuk bisa memenangkan hati masyarakat. Oleh sebab itulah Chung Myun mengusulkan kepada Im So-byong agar mengubah cara kerja bandit Nokrim. Tentunya awalnya Im So-byong tidak terlalu setuju, karena satu-satunya cara mereka mendapatkan nafkah adalah meminta pajak dari setiap orang yang memasuki hutan Nokrim. Dan jika tidak demikian, bagaimana lagi cara mereka mendapatkan uang? Chung Myun pun menjelaskan, kau hanya perlu mengubah sudut pandangmu. Bagaimana jika para bandit Nokrim menunggu di bawah hutan lalu menawarkan jasa pengawalan seperti jasa pengawalan konvensional lainnya? Jadi intinya di sini, ya, karena para bandit menjaga para pelanggan, maka mereka harus dibayar. Bukankah itu adalah cara yang lebih efektif? Tentunya apa yang dikatakan Chung Myun ada benarnya. Tapi permasalahannya, bagaimana cara mengatur para bandit-bandit tersebut agar menjalankan SOP? Chung Myun pun menjawab, oh, untuk masalah pengontrolan para bandit, serahkan saja pada kami. Ia juga menatap para seniornya, dan anehnya Baekjun dan yang lainnya nampaknya langsung paham. Itu berarti untuk mengontrol para bandit Nokrim, mereka hanya perlu dihajar habis-habisan. Dengan beberapa hal tersebut, akhirnya Hyun Jong pun memutuskan untuk membantu Nokrim. Tapi ia juga penasaran kenapa Chung Myun masih memiliki sesuatu yang mengganjal. Setelah menerima tawaran bantuan tersebut, Chung Myun pun menjelaskan, aku tidak tahu, tapi yang pasti sepertinya aku masih belum mendapatkan alasan lebih untuk membantu bajingan ini. Jadi pimpinan sekte, setelah ini aku mohon tinggalkan aku dan juga penatua Hyun Yong untuk membahas permasalahan apa yang akan Gunung Hua dapatkan sebagai kompensasi dari misi ini dengan Raja Nokrim. Dan anehnya, pimpinan sekte pun setuju. Setelahnya, karena permasalahan telah selesai, pimpinan sekte dan murid-murid Gunung Hua lainnya pun keluar ruangan. Dan yang tersisa hanyalah Chung Myun, penatua Hyun Yong, dan juga Im So-byong. Lalu Chung Myun pun berkata, baiklah,
Sekarang, mari kita bicarakan terkait dengan harganya. Mendengar hal itu saja sudah membuat Im Sobyong merinding karena para tauis yang ada di hadapannya mungkin lebih serakah dari para bandit. Oh ya, ada alasan lain kenapa pimpinan sekte menerima tawaran untuk membantu Nokrim, yaitu karena seperti apa yang dikatakan Chumyun, murid-murid butuh pengalaman nyata dalam hal pertarungan dan itu sangat baik untuk perkembangan mereka. Beberapa saat setelahnya, Chumyun pun memberikan lembaran informasi kepada Hongdae dan setelah membacanya, ia nampak sangat terkejut. Lalu Hongdae pun berkata, "Naga ilahi Gunung Hua, apakah ini serius? Kau memintaku untuk menyebarkan informasi ini?" Ya, itu adalah hal yang di luar dugaan. Bagaimana bisa Gunung Hua, sekte benar, ikut campur dengan urusan Nokrim? Lalu Chumyun pun menjawab dengan santainya, "Oh, itu karena saat ini Raja Nokrim sedang berada di Gunung Hua." Itu adalah informasi yang lebih mengejutkan lagi. Siapa yang akan menyangka jika pimpinan sekte jahat berada di Gunung Hua? Tapi bukan itu permasalahannya. Apakah benar perlu menyebarkan informasi ini ke seluruh dataran tengah? Karena mungkin saja akan terjadi kekacauan. Dan Chumyun menjawab, "Ya, kau hanya perlu menyebarkannya saja. Tidak perlu khawatir terkait apa yang akan terjadi setelahnya. Karena Gunung Hua lah yang akan menanggungnya." Dan karena Chumyun sudah bersikeras, Hongdae pun pada akhirnya menerima saja. Tapi ia tidak bisa berjanji bahwa informasi tersebut akan tersebar sepenuhnya. Dan anehnya, sepertinya Chumyun sudah menduga hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Tapi anehnya itu malah membuat Hongdae sedikit kesal karena itu menandakan bahwa dirinya dianggap tidak kompeten. Lalu Hongdae kembali memastikan, "Jadi hanya informasi ini saja yang harus kami sebarkan?" Chumyun menjawab, "Oh tidak, serahkan ini juga kepada klan hantu dan juga keluarga Tang." Tentunya itu membuat Hongdae lebih pusing lagi karena sulit untuk menyampaikan informasi jika di luar dataran tengah. Tapi anehnya Hongdae tidak menolak. Alasannya, jika ia menolak pasti akan dianggap lebih tidak kompeten lagi dan itu malah membuat harga dirinya lebih hancur. Jadi mau tidak mau Hongdae pun hanya menerimanya saja. Tapi tentu saja Hongdae masih sangat penasaran. Ia pun bertanya, "Naga ilahi Gunung Hua, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Apakah ini ada kaitannya dengan 9 sekte besar?" Chumyun pun menjawab, "Memangnya apa urusannya dengan sekte pengemis?" Lalu Hongdae menjawab, "Ya, itu karena sekte pengemis masuk ke 9 sekte besar. Itulah mengapa aku bertanya, jadi sebenarnya apa yang tengah kau rencanakan?" Tapi sayangnya sampai akhir Chumyun tidak memberikan alasan yang pasti. Dan karena Hongdae tetap ingin menjalin hubungan dengan Gunung Hua, terutama naga ilahi Gunung Hua, pada akhirnya ia pun mengambil misi tersebut. Dan inilah awal mula debut dari seluruh murid Gunung Hua di dataran tengah. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.